Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Wakil Bupati Belu bersama rombongan di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Kami ucapkan selamat pagi dan Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Yang terhormat, Wakil Bupati Belu, yang kami hormati, pimpinan DPRD Kabupaten Kota Seprovinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Seprovinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat yang mewakili Forkopimda Plus Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota Seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Acara launching migrasi siaran TV analog ke TV digital dan pengukuhan kelompok informasi masyarakat di Desa Kabuna sebagai desa digital hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pengukuhan kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna, pembacaan surat keputusan Kepala Desa oleh petugas. Keputusan Kepala Desa nomor 20 tahun 2022 tentang pembentukan kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial. B dan C terbaca. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2 dan seterusnya terbaca. Memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Desa Kabuna tentang pembentukan kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna tahun 2022. Kesatu, menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus kelompok informasi masyarakat di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Kedua, tugas dan fungsi kelompok informasi masyarakat sebagaimana tersebut dalam diktum di atas sebagai berikut. 1. Mewujudkan jaringan diseminasi informasi skala Desa Kabuna. 2. Mengangkat potensi atau kearifan lokal. 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah. 4. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. 5. Membangun masyarakat informasi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Haliwen pada tanggal 25 Februari 2022, Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosep Laka, STP, tanda tangan CAP. Lampiran Keputusan Kepala Desa Kabuna nomor 20 tahun 2022, tanggal 25 Februari 2022. Susunan Badan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kabuna, Kelompok Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Pelindung Adrianus Yosep Laka, STP. Pembina Umum Yosep Laku, SPD. Ketua Yohanes Kun. Wakil Ketua Maria Immaculada Talo. Sekretaris Paulina Sose Mau. Bendahara Joanina Dos Santos. Seksi-seksi. Yang pertama, Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM. Ketua Francisco Bere. Anggota Prudencio Alfonso. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi. Ketua Reynaldo Dos Santos. Anggota Januarius Dasileto. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi. Ketua Margareta Chunha. Anggota Marianus Webela.
Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Ketua Siprianus Jemimang, Anggota Sofia Monis. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka STP, tanda tangan cap. Kami silakan dengan hormat Kepala Desa Kabuna untuk mengambil tempat di meja pengukuhan. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan pengantar pengukuhan dilanjutkan dengan pengukuhan kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna oleh Kepala Desa Kabuna. Sebelum saudara-saudara dikukuhkan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari selaku calon pengurus kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna tentang kesiapan dan kesungguhan saudara-saudari. Apakah saudara-saudari siap dikukuhkan sebagai pengurus kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna? Siap. Setelah saudara-saudari menyatakan siap, maka selanjutnya saya akan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus KIM Desa Kabuna. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 25 bulan Februari tahun 2022, bertempat di Aula Kantor Desa Kabuna, Kecamatan Kekuluk Mesak, saya, Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosep Laka, mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus kelompok informasi masyarakat Desa Kabuna, berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Kabuna, nomor 20 tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosep Laka. Undangan disilahkan duduk kembali. Para pengurus disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya launching TV analog ke TV digital di Nusa Tenggara Timur oleh Wakil Bupati Belu yang ditandai dengan penekanan sirene. Mohon mendampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, para sekretaris daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pejabat yang mewakili Forkopimda Plus Kabupaten Belu. Disilahkan untuk mengambil tempat di meja sirene. Persiapan 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Disilahkan kembali ke tempat duduk.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang Kepala Desa Kabuna. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Mari kita awali dengan salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Belu, yang saya hormati Bapak Kadis Infokom Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-NTT, yang saya hormati para Kadis Infokom se-Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Forkompindo Kabupaten Belu, yang saya hormati para kadis yang hadir pada kesempatan ini, singkatnya hadirin yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan selamat datang di Desa Kabuna. Kalau Bapak Mama hanya sampai di kantor desa, mungkin membayangkan desa ini kecil sekali. Tetapi salah satu desa terbesar di Kabupaten Belu. Memiliki penduduk 1.468 KK, 6.110 jiwa. Ketika mau pemekaran kami berencana untuk bagi 3, itu pun masih bisa. Bagi 5 pun masih bisa. Sebuah desa yang sebenarnya sangat strategis. Kenapa strategis? Desa ini desa rasa kota. Karena penduduknya sebagian besar orang kota yang bergeser ke sini. Desa Kabuna, kenapa saya katakan sangat berpotensi? Yang pertama, mungkin satu-satunya desa yang memiliki infrastruktur dan fasilitas umum yang cukup memadai. Yang pertama, satu-satunya desa yang ada bandar udara, satu-satunya desa di NTT yang memiliki perguruan tinggi negeri, satu-satunya desa di NTT yang memiliki akademi bola, satu-satunya desa di NTT yang memiliki kantor KKP, dan satu-satunya desa juga yang punya puskesmas yang melayani 3 kecamatan. Dan di desa ini untuk tingkat pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA lengkap. Dilihat dari infrastruktur jalan, desa ini dilewati oleh sabuk merah perbatasan. Sudah sekitar 3 kali Bapak Jokowi lewat di sini. Potensi alam desa ini cukup menjanjikan karena dilewati daerah aliran sungai, Sungai Telau sepanjang 5 km. Sehingga memberi keuntungan untuk petani yang selama ini digarap sebagai daerah das untuk tanaman hortikultura. Dan Desa Kabuna adalah salah satu desa penyuplai sayur-sayuran terbesar di Kota Atambua. Pada kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan Bapak Mama sekalian, selamat datang di desa ini. Ketika tahun 2019 saya terpilih sebagai kepala desa, sebenarnya mimpi saya hanya mau merubah desa ini yang dulu image-nya sebagai desa paling korup di Kabupaten Belu. Dan saya terpanggil untuk memperbaiki itu. Sebenarnya sebelum saya maju kepala desa, saya sudah lulus P3K dan sudah punya NIP dan SK. Tetapi mungkin Bapak Kabit ada di sini, Bapak Edi Bermayor ada di belakang. Beliau panggil saya menghadap untuk menyampaikan, Pak Desa pilih mana? P3K atau kepala desa? Saya pilih kepala desa.
Dan sebenarnya saya hanya memberi contoh kepada adik-adik yang ada di sini bahwa sudah tidak waktunya lagi untuk kita jadi PNS. Ke depan, anak-anak yang tidak mampu kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi dan perguruan tinggi swasta adalah anak-anak PNS. Mohon maaf. Dan saya berani memutuskan itu untuk maju kepala desa karena keinginan kuat saya untuk memperbaiki desa ini. Maka ketika saya maju, saya dengan visi misi yang berbunyi seperti ini. Terwujudnya Desa Kabuna yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, berbudaya, dan religius, kreatif, dan mampu dan peduli terhadap lingkungan hidup. Saya sendiri kaget ketika visi misi saya berjalan, ternyata visi misi ini sama persis dengan apa yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Kementerian Desa. Saya tidak mengcopy, tapi mungkin kebetulan saja dia sama. Dan dari visi misi itu, misi yang pertama yang saya pegang teguh adalah pelayanan pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Dan itu yang mengantarkan saya bersama Bapak Wakil Bupati ke BSD City di Tangerang, di AIS, International Exhibition Convention di BSD Tangerang, untuk menerima penghargaan sebagai desa paling transparan dalam hal keterbukaan informasi publik, juara 6 nasional. Dan sampai dengan detik ini saya masih tetap teguh memegang janji saya. Dan di kantor desa ini ketika saya masuk, semua aparatnya dilakukan tes dan semuanya sarjana. Ketika kami juara keterbukaan informasi publik, maka dengan sendirinya kejuaraan-kejuaraan lain atau kegiatan-kegiatan besar akhirnya dengan sendiri datang di desa ini. Hanya selisih 1 minggu, mungkin Bapak Mama lihat di belakang Bapak Mama ada perpustakaan, walaupun sangat sederhana, tetapi kami juara 5 nasional lomba perpustakaan desa kelurahan se-Indonesia. Itu hanya selisih 1 minggu. Setelah saya pulang dari Jakarta, kami dihubungi KPPN Atambua. KPPN Atambua membawahi Kabupaten Belu, TTU dan Malaka, dan Alor. Kalau saya tidak salah sekitar ada 700-an desa, dan KPPN Atambua menetapkan Desa Kabuna sebagai desa terbaik dalam hal penyaluran BLT dana desa. Hanya selisih 1 minggu pula, saya dihubungi Kementerian Sosial. Desa ini dipilih untuk menjadi pilot project di Kabupaten Belu sebagai desa contoh pusat kesejahteraan sosial. Dan atas berkat Tuhan dan dukungan dari kita semua, pada hari ini Desa Kabuna juga dipilih untuk mewakili NTT sebagai desa digital di NTT. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Yang pertama saya mau sampaikan dukungan dari pemerintah daerah, dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda dan semua dinas teknis yang selama ini membantu kami, dinas PMD, mantan Ibu Kadis, kakak kandung saya, duduk di belakang. Saat ini saya mau menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Kadis Infokom Provinsi yang mana telah membantu kami sehingga Desa Kabuna bisa dipilih menjadi desa contoh untuk desa digital. Terima kasih banyak untuk Dinas Infokom Kabupaten Belu yang dengan segala cara walaupun datang kami baku lihat miring-miring saja, karena desa tidak ada uang, Infokom juga tidak ada uang. Tetapi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih khusus untuk Bapak Direktur Bank NTT yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Direktur Bank BNI yang tidak hadir, yang diwakili oleh teman-teman. Terima kasih banyak untuk dukungannya sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dari Bank BNI dan Bank NTT. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih banyak untuk Dinas PMD Kabupaten Belu melalui teman-teman pendamping desa
yang tidak pernah bosan datang di Kabuna untuk selalu membantu kami untuk beberapa hal yang memang kami mengalami kesulitan. Terima kasih untuk BPD Desa Kabuna, mungkin satu-satunya desa di NTT yang ketua BPD-nya mantan Kepala Keuangan Kabupaten Belu. Hanya ada di Kabuna. Dan memang itu cara saya berprinsip bahwa orang hebat itu adalah orang yang bisa memanfaatkan semua orang hebat untuk meloloskan kepentingannya. Dan saya memanfaatkan semua orang hebat di Kabuna untuk mendukung saya. Tetapi saya selalu berterus terang kepada mereka, saya tidak ada maksud apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau Bapak Mama mau desa ini berubah, kita mengangkat daerah ini, mengangkat kabupaten ini ke tingkat nasional, tolong bantu saya supaya kita tetap berkibar seterusnya. Walaupun saya masuk pas pandemi. Saya dilantik, saya serah terima dengan penjabat itu 5 Desember 2019, saya masuk kerja Januari 2020, Maret 2020 COVID masuk. Dan selama 2 tahun berjalan, kami tidak pernah mengelola anggaran untuk pembangunan. Desa ini untuk membayar BLT 1 tahun itu sebanyak 1,3 miliar. Kami bekerja sama dengan Bank BNI, masyarakat tidak pernah datang di kantor desa, kepala desa tidak pernah pegang uang, sehingga kami dipilih oleh KPPN sebagai penyalur BLT dana desa terbaik. Terima kasih untuk semua dukungannya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya mohon dukungannya sekali lagi dari pemerintah daerah, Dinas Infokom, Provinsi dan Kabupaten. Ke depan tentunya banyak kendala yang akan kami hadapi, persoalan anggaran, karena tahun ini pun sebenarnya lebih sulit dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu hanya membayar BLT, COVID, stunting. Tahun ini ada penambahan lagi 20% untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Uang yang sama tapi posnya ditambah. Itu yang kami juga bingung. Sehingga minggu depan kalau asistensi, tentunya itu menjadi diskusi yang menarik untuk sama-sama kita berpikir. Tetapi kemarin ketika minggu lalu saya mengikuti rapat dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis PMD di Aula Betela Lenok, saya sudah menyampaikan kalau bisa kami punya anggaran untuk desa digital, jangan ditanya lagi. Karena itu kami butuh sekali untuk membantu. Tahun ini apapun yang terjadi, kami akan berusaha mati-matian untuk bisa ke Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mau menyampaikan salah satu pos anggaran yang kami sudah siapkan adalah pelatihan admin desa. Kebetulan adik-adik yang tadi banyak yang sarjana informatika, sekitar ada 3 orang, sehingga cukup membantu. Kami juga akan sosialisasi tentang kelompok informasi masyarakat ini kepada masyarakat per RT. Kebetulan di desa ini ada 39 RT. Kami akan masuk dari RT ke RT, karena masyarakat juga harus mendukung dengan informasi terbaru, termasuk bisa mengisi, ada beberapa sub lagi yang memang harus diisi, dan itu kami butuh, masyarakat harus paham, sehingga perlu sosialisasi. Dan teman-teman tadi, mereka tidak jauh-jauh dari IT, sehingga cukup membantu saya, maka saya mohon dukungannya sekali lagi, semoga pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam hal ini, Dinas Infokom, bisa melihat dan membantu kami. Waktu saya ke Jakarta, sempat bertemu dengan Menteri Informasi dan Komunikasi, sempat bertemu dengan Kepala Komisi Informasi Pusat, menyampaikan bahwa kami daerah 3T sangat memiliki kesulitan soal internet dan yang lainnya. Tetapi ketika saya pulang dari Jakarta, Komisi Informasi Pusat langsung membantu kami, SMA Negeri 3 Atambua yang ada di wilayah ini langsung bersama SDW Sesuit langsung dapat pemasangan wifi gratis, SMP Haliwen juga langsung dapat pemasangan gratis, sehingga sekarang di sini untuk beberapa lembaga sudah ada wifi, kantor desa, Universitas Timur di seberang jalan, Puskesmas Haliwen, Akademi Bola, SDK Wehor, SDW Sesuit, dan SMA 3, SMP Haliwen,
kantor KKP, semua sudah bisa terlayani internet. Dan mungkin satu-satunya desa yang kami ada 9 dusun, hanya minus 2 dusun saja yang tidak dilewati kabel optik. Karena pusat pemancar telekomunikasi di Kabupaten Belu dan Malaka ada di Desa Kabuna. Sehingga desa ini memang dilalui oleh kabel optik. Tetapi mungkin ke depan butuh dukungan dari kita semua sehingga suatu waktu mungkin kita tidak bertemu seperti ini lagi. Di desa juga mulai online. Tetapi setelah ini mungkin minggu depan kami sudah coba untuk bisa melakukan online dengan dusun dan RT. Dan ke depan juga mungkin Bapak Mama nanti silakan cek laman website desa kami kabuna.sideka.id, silakan diakses. Kami juga punya Instagram dan Facebook yang sudah berjalan, silakan diakses dan mungkin dilihat. Kalau kurang lebih silakan memberi masukan untuk sama-sama mendukung kami untuk ke depan lebih baik. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau dalam kesempatan ini ada yang terlewatkan dan saya lupa untuk menyampaikan terima kasih. Sekali lagi terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam sehat, sehat selalu. Kemudian tadi belum mau satu lagi 0 COVID di sini. Beta sudah pada dengar begitu nah, gitu. Yang saya hormati, saya cintai dan diberkati Tuhan Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati Forkompinda kalau ada bersama anggota dewan yang saya hormati baik dari Kabupaten Belu maupun dari kabupaten-kabupaten se-NTT. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Pak Asisten 1 Kabupaten Belu, Sekretariat Daerah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kadis Kominfo Kabupaten Kota se-NTT, Forkompinda, selamat, terima kasih untuk kehadirannya dari Kabupaten Belu. Yang saya hormati, saya cintai dan diberkati Tuhan, Bapak Desa, ada Pak Camatnya ya? Bapak mesti dimuka sedikit dulu. Ya, terima kasih Bapak Camat untuk kehadirannya. Para kepala desa tetangga, yang saya hormati, Bapak dan Ibu pengurus BPD dan LPM Kabupaten Desa Kabuna. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan kelompok informasi masyarakat yang telah dikukuhkan oleh Bapak Kades tadi. Ini saya pikir tadi mau lantik pejabat eselon 2 begitu. Kan mesti mintanya mau apa bersedia. Itu luar biasa. Ini baru satu lagi tambah, satu catatan baru lagi. Ini baru saya temukan. Sudah sejalan sebanyak desa tapi hari ini baru. Ini kan ungkapan komitmen. Itu penting. Itu penting. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan diberkati Tuhan, warga masyarakat Desa Kabuna yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di Desa Kabuna
dengan sejumlah peristiwa dan prestasi dan prestise yang diraih. Tadi saya hitung itu ada 5. Satu-satunya desa di NTT yang dalam tahun yang sama meraih 5 prestasi. Itu satu-satunya. Jadi Bapak Desa mesti tambah itu, satu-satunya desa di NTT yang meraih 5 prestasi dalam tahun berjalan. Ini mesti, apa ya, saya kalau dapat informasi ini, pasti baru-baru HUT NTT, pasti Bapak juga mendapat perhatian kita. Kadang-kala kita pun catatan-catatan itu kurang. Tapi saya pikir itu ada campur tangan Tuhan pertama pastinya, dukungan dari warga masyarakat, tim kerja yang hebat, tapi juga ada dari filosofi kepemimpinan, ada juga orang yang ini kan pakai ilmu labo. Ilmu labo itu di alor, kalau saya minum air alor ini kan pernah minum air alor ini. Ya. Itu pakai ilmu labo, dia pulang itu pasti buahnya, dia tidak buahnya di alor, tapi buahnya itu dia jalan jauh sekali gitu. Selamat, saya bangga, kami pernah sama-sama di alor, ternyata pulang kampung memberikan dan menjadi berkat untuk kampung halaman. Saya pulang pasti saya akan ceritakan, karena saya juga mau pulang alor. Dalam tahun ini saya juga mau pulang alor gitu. Saya juga mau pulang alor. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, hari ini kita menyaksikan 2 peristiwa penting dan mendengar sejumlah peristiwa penting. Yaitu yang pertama tadi pengukuhan kelompok informasi masyarakat. Sebenarnya saya tidak perlu omong banyak karena belum dikukuhkan saja sudah kerja model begini. Namanya informasi, keterbukaan informasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mohon izin Bapak Wakil atas nama pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih atas prestasi yang diraih sebagai desa berprestasi dalam keterbukaan informasi publik. Ini kemarin baru kami rapat ini. Kami rapat untuk bahas keterbukaan informasi publik ini. Jangankan omong kecamatan, di kabupaten saja kita omong keterbukaan informasi publik ini kami masih susah payah ini. Kami masih susah payah. Ternyata Desa Kabuna mengangkat harkat dan martabat provinsi yang kita cintai ini. 3.000-an desa Bapak bisa angkat. Terima kasih. Kami perlu sampaikan ini. Saya waktu evaluasi MONEF, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, salah satu hal yang juga saya sampaikan adalah bagaimana NTT tidak punya indeks keterbukaan informasi publiknya rendah. Orang desa Kabun di desa aja sudah menjadi juara nasional. Agak tipu sedikit supaya kita punya indeks juga naik. Ternyata juga betul. Isu itu saya sampaikan dan indeksnya cukup naik, cukup 3, sekian. Ini cukup bagus indeksnya. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh Desa Kabuna dalam konteks keterbukaan informasi publik. Bapak dan Ibu semua, berbicara tentang KIM, itu landasan konstitusionalnya ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F, memerintahkan kepada seluruh penyelenggara negara badan publik untuk harus memberikan informasi, menyiapkan informasi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar. Pasal itu saja tidak cukup, ditetapkan lagi adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Harus menyediakan itu dan ikutannya, turunannya peraturan Menteri Kominfo yang di dalamnya memerintahkan untuk kita harus membentuk KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Tugas
dari Kim sangat strategis, sangat penting, dan itu sudah dijalankan. Tadi saya lihat komposisinya, strukturnya nanti bisa berkembang, yaitu satu seksi harus seksi yang membidangi aspek digitalisasi. Itu nanti ditambahkan saja, tapi tidak tambah tidak apa-apa, yang penting orang-orangnya sudah ada biar bekerja. Karena apa? Kehadiran Kim itu ada memiliki fungsi strategis. Tadi Bapak bilang setelah ini mau sosialisasi Kim, tidak usah sosialisasi Kim lah. Kerja saja orang sudah tahu, oh ini yang namanya Kim ya. Sosialisasi dalam bentuk wujud nyata kerja. Kerjanya apa? Ya pergi kasih tahu masyarakat bahwa program-program yang ada di desa adalah ini. Salah satu tugas Kim. Setelah itu sudah menyampaikan ini, dia juga mampu menyerap apa yang diinginkan, dimaui oleh warga masyarakat yang ada. Itu juga digali oleh Kim dengan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi dari BPD dan LPM, RW, RT, dan dusun. Jangan sampai sudah begitu nanti perangkat yang lain susah mau lagi. Kok Kim su ada nah? Tidak boleh gitu. Dia menjadi mitra untuk menyerap berbagai aspirasi-aspirasi dari warga masyarakat. Selain itu juga Kim ditugaskan untuk membantu menumbuh kembangkan atau mematangkan semangat gotong royong. Kalau ada selokan yang tersumbat, di samping Bapak RW dan RT, Bapak dan Mama RW RT, Kim ada. Mengajak masyarakat untuk yang ada sumbatan-sumbatan itu. Sekarang kan sumbatan terlalu banyak karena masker ditabuhan di mana-mana gitu. Diperbaiki. Tapi hal yang lebih penting, karena ini kita tadi sudah berbasis digital, desa digital, Kim berbasis desa digital. Mudah-mudahan minggu depan melalui media online kami sudah lihat berbagai produk yang tadi Bapak ada omong itu. Aspek promosi, aspek marketing, aspek transaksi sudah dimotori oleh Kim terhadap berbagai produk-produk di rumah tangga. Masing-masing kakak ada bikin tenun ikat. Oh ini yang motif ini sekian rupiah. Orang nanti kami pesan, kami pesan sekian secara online. Apalagi di sini sudah ada. Saya tadi mau bilang saya mau kasih ini wifi, tapi ternyata sudah ada. Jadi tidak ada lagi kebutuhan yang bisa kita bantu. Semuanya lengkap habis ini. Saya tidak mengerti ini desa ini paling Tuhan berkati betul di bawah kepemimpinan Pak Desa ini. Harus tolong Kim berperan dalam rangka membantu menumbuh kembangkan perekonomian warga masyarakat melalui transformasi digital atau melalui ruang digital. Ya, mudah-mudahan bulan depan, kami sudah dapat itu, ada link ini, tinggal kita pesan-pesan saja. Ada tenun ikat, ada apa. Dengan demikian maka Desa Kabuna yang merupakan potret, cermin terdepan dari Kabupaten Belu itu bisa ini. Bapak taruh memang di situ, di Haliwen, di bandara situ. Kalau datang kami di sini ada ini, silakan pesan lewat ini. Sehingga begitu orang ada di mobil sudah pesan memang. Tolong dulu, kami ada di hotel ini, tolong antar dulu gitu. Itu baru namanya desa digital. Di samping itu juga Kim ini memotori transparansi, kalau transparansi anggaran yang kemarin-kemarin itu masih bersifat manual, nah sekarang sudah harus berbasis digital. Sehingga dimanapun sampai dengan di Jakarta, di Kupang, di mana-mana, untuk mengakses laporan keuangan dari Desa Kabuna, bagus, bisa diketahui. Itu peran yang perlu dimainkan oleh kelompok informasi masyarakat. Tapi saya mau mohon, saya minta
teman-teman anggota KIM harus sebagai mitra yang baik terhadap struktur pemerintahan yang ada di desa. Jangan sampai kadang-kala ini kita lupa diri, kalau sudah terlalu naik, kita lupa, nanti kita jatuh sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik sehingga tugas, fungsi, peran strategis dari KIM ini boleh berjalan dengan baik untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Endingnya di dua aspek itu, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Itu fungsi strategis KIM sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hari ini kita juga sudah meluncing penyiaran TV digital, dan satu-satunya baru dimulai di sini. Satu lagi, tadi 5, sekarang sudah tambah 6 lagi ini. Satu-satunya banyak ini. Ini TV digital oleh Pak TVRI. Terima kasih Pak Dadang. Ini beliau sudah pulang pergi, ini Bapak Wakil, mohon izin laporan untuk Bapak Wakil. Beliau sudah pergi pulang sudah beberapa kali, dan ternyata kami kemarin di Betun tidak bisa karena supporting antenanya belum bagus. Tapi di sini jadi. Ini tahu pakai ilmu apa lagi ini? Oh ya, gitu. Jadi lagi ilmu alor, betul. Pasti terbang di sana baru datang, ini jadi semua nih. Oh ya. TV digital ini, jadi ini hari bukan kita launching migrasinya, tapi kita mau menyaksikan bahwa di Kabuna sudah bisa menyaksikan TV digital dan dibantu oleh Satel Box, STB-nya ada. Hari ini juga saya kasih nanti, STB-nya saya tidak bawa pulang, dengan antenanya tidak bawa pulang, saya kasih di sini, gitu. Saya kasih di sini. Ini juga peran KIM, nanti sebentar Pak Dadang akan melakukan sosialisasi kepada KIM, sehingga warga masyarakat ini yang nanti tanggal 31 Maret, yang TV begini sudah bisa dapat lagi, TV yang apa namanya, kembung ya? Hah? Bukan, TV tabung, omong yang bahasa kampung, omong analog itu nanti orang tidak mengerti. TV yang ada begini pergi besar-besar begini, susah bisa lagi terima siaran TV, susah bisa lagi, gitu. Mau pakai ilmu apapun tidak bisa, ilmu alor juga tidak bisa, nggak bisa, oh ya, gitu. Itu tanggal 31. Jadi jangan marah, jangan pergi mengomel di Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kenapa kami tidak dapat TV, siaran TV? Padahal itu hak kami. Orang datang, Bapak Wakil mohon izin, saya minta Bapak asisten, kalau ada yang bertanya suruh datang belajar di Desa Kabuna. Datang belajar sini bagaimana cara merangkai STB-nya, pasang antenanya, supaya bisa nonton. Ini kan kita mau Piala Dunia. Nanti Bapak nonton ini susonde ada lagi pasir-pasir, sana ada lagi. Jadi keunggulan TV digital, ya menurut cerita saja kan belum nonton juga. Walaupun di kantor sudah pas, saya karena sibuk belum nonton. Menurut cerita, dan kita iakan saja ya Pak Dadang ya, lebih jernih, tidak berpasir, segala macam yang biasa itu terjadi. Ini tolong KIM membantu pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk mensosialisasikan proses penyiaran TV digital. Ini tolong dilakukan. Tanggal 31 Maret sudah dimatikan televisi yang ada di rumah semua, kecuali Smart TV, tapi itu juga harus diinstal, disetting. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak kalau ada tugas pergi di Kupang, Bapak Desa tolong dengan anggota KIM yang sarjana komunikasi tadi untuk bisa belajar.
dikasih pemahaman teknis sehingga pulang itu bisa melaksanakannya. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, atas nama pemerintah provinsi, kami harus memberikan apresiasi hormat kepada Bapak Wakil, Bapak Bupati yang setia memberikan dukungan, mendampingi kami dalam kegiatan rakor yang diselenggarakan di Kabupaten Belu dalam 3 hari terakhir ini. Terima kasih Bapak sudah menerima kami sebagai warga masyarakat Belu. Mohon izin, sebentar kami pulang. KTP-nya sudah bisa dicabut, ini sudah bisa dicabut sebagai warga. Ini kan 1 kali 24 jam kan harus lapor. Kami kemarin sudah lapor di Pak Sekda, hari ini kami mohon pamit kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah menjadi tuan dan nyonya rumah yang sangat luar biasa. Tadi malam kami ada goyang-goyang sedikit gitu. Ada jamuan adat istiadat juga kami, semua kami sikat bersih gitu. Terima kasih, ini luar biasa yang kami, ini pelayanan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Wakil atas pelayanan yang sangat luar biasa kepada kami semua dalam kegiatan ini. Tadi yang tekan tombol untuk TV digital itu Pak Sekda Sumba Timur, Bapak Sekda Sumba Timur. Ya, kita doakan mudah-mudahan bulan depan datang bukan lagi sebagai Sekda Sumba Timur tapi Sekda Provinsi NTT. Ya. Ya. Bagus. Dan itu juga ilhamnya dari Kabuna. Jadi Bapak Desa mesti banyak-banyak berdoa. Kalau ada urusan-urusan yang lain yang Bapak bisa titip di beliau, kasih tahu. Sebentar Bapak bisik sudah. Bapak mesti gini. Campuran dari Alor dan Belu, ini kan orang kakak adik. Belu dan Alor ini kakak adik. Kalau dua-dua digabungkan dan diserahkan kepada Tambak Sumba punya, wah pasti jadi nih. Pasti jadi gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Wakil untuk kehadirannya dan selanjutnya terima kasih warga masyarakat yang sudah menerima kami secara luar biasa dengan tuturan dan pendekatan adatia yang sangat luar biasa. Saya bangga tarian Likurai ini, kalau di daerah lain anak-anak milenial sudah tidak mau lagi melakukan kegiatan-kegiatan adat istiadat dan budaya. Tapi di Belu khusus untuk Likurai yang mulai anak-anak yang terus mewariskan ini. Luar biasa, itu sebuah hal yang luar biasa. Terima kasih untuk orang-orang tua yang sudah menyampaikan tuturan adatia, anak-anak yang sudah menyambut kami dengan tarian Likurai dan pengukuhan dengan simbol-simbol adatia. Tenun ini bagus-bagus ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dilakukan. Kami doakan desa ini semakin maju. Bapak jangan anggota DPR ya. Ya, karena ini satu desa saja, satu kursi nah. Bapak jangan anggota DPR dulu, bikin desa ini sebagai pintu gerbang ini, dan kalau kami datang lagi bertugas, di situ sudah ada informasi tentang mau pesan apa pakai platform ini, pakai aplikasi ini. Itu sudah bagus. Terima kasih pengelolaan web. Ini juga mungkin satu-satunya lagi. Ya, satu-satunya desa di provinsi ini, 3.000-an desa ini yang punya website sebagai media informasi. Ini sudah dilakukan. Ini dapat subdomain dari pemerintah, dari Dinas Kominfo ya. Pakai .go.id ya. Ya. Sideka. Oh, Kementerian Desa. Ya, tapi harus berbasis web induk Pemkab Belu. Ini menjadi contoh yang baik dalam rangka pelaksanaan berbagai mendukung berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan. Terakhir, dengan rendah hati dimohon Bapak Wakil Bupati berkenan untuk memberikan sambutan, arahan, sekaligus menutup kegiatan
rakor di bidang komunikasi dan informatika tingkat provinsi. Ini juga baru satu-satunya lagi. Bukannya di hotel mewah, tutupnya di Desa Kabuna. Ini hari ini peristiwa yang satu-satunya ini baru terjadi. Saya 5 tahun di dinas, langsung ada gagasan dan didukung oleh teman-teman semua untuk kita bikin rakor. Tapi semuanya biasa itu bikin di hotel mewah semua. Gitu. Tapi hari ini bukannya di Bapak Bupati berkenan hadir, Bapak Wakil hadir, Bapak Sekda, para asisten hadir. Bukannya di Hotel Matahari, tapi tutupnya di desa. Ini juga peristiwa langka lagi gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Wakil berkenan untuk memberikan arahan dan menutup kegiatan sembari mendoakan kami sehingga perjalanan kembali ke daerah masing-masing bisa berjalan dengan baik. Sekaligus kami juga mendoakan Bapak Bupati, Bapak Wakil dan seluruh jajaran Pemda boleh diberkati dan menjadi berkat bagi rakyat, teristimewa perkembangan di Desa Kabuna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan dengan penyerahan STB dan antena kepada Kepala Desa Kabuna oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, disaksikan Wakil Bupati Belu. Disilahkan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Belu sekaligus menutup secara resmi Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2022. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu ya. Ya. Om Swastiastu. Nama budaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi petugas kebersihan pada Desa Kabuna. Yang saya hormati, saya kasihi, saya cintai petugas keamanan atau security pada Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk, Mesak. Yang saya hormati, saya cintai juga saudara-saudara saya BPD, seluruh perangkat desa Kabuna, saudara-saudara saya pecinta tarian Likurai yang sudah menjemput kita dengan baik. Yang saya hormati, saya kasihi para pimpinan tingkat kecamatan Kabuna, Bapak Camat, beserta seluruh aparaturnya. Yang saya kasihi Bapak Ibu, para pimpinan OPD se-Kabupaten Belu, Forko Pimda Plus atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan Bapak Ibu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-NTT,
yang saya hormati, saya kasihi juga Bapak Ibu Sekda Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya kasihi, saya cintai, saya banggakan, Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan, saya banggakan, saya kasihi. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan seluruh rangkaian kegiatan rapat koordinasi Kominfo se-NTT. Pertama-tama sebagai hamba Tuhan tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, kasih dan cintanya yang berlimpah kepada kita. Kita boleh bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam rangka mengikuti acara launching televisi analog ke televisi digital dan pengukuhan kelompok informasi masyarakat di Desa Kabuna. Tadi ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa. Bupati dan Wakil Bupati Belu dilantik tanggal 26 April tahun 2021. Hari pertama kami menginjakan kaki di kantor Pemda, pikiran saya satu. Seluruh program kegiatan adanya di desa. Dari desa turun perlahan-lahan ke dusun, RT, dan keluarga-keluarga. Karena itu, yang harus kita perbaiki sesungguhnya ada di sana. Supaya itu bisa terwujud, apa yang sudah disampaikan tadi, ada keterbukaan, ada kepercayaan, ada tanggung jawab, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus memulainya dari desa. Siapa di desa, siapa pemimpinnya, punyakah hati nurani dalam memimpin bangsa ini lewat desanya masing-masing. Saya mencari seluruh kepala desa di Belu yang jumlahnya 69 orang dan lurahnya 12 orang, camatnya 12 orang juga. Saya telusuri satu persatu seluruh perilaku mereka, saya dapatnya di Kabuna. Ada hal menarik yang saya susuri. Suatu ketika terjadi kegiatan transaksi jual beli tanah. Antara penjual dan pembeli, mereka datang ke kepala desa. Setelah itu seorang kepala desa diberikan sejumlah uang yang dimasukkan dalam sebuah amplop coklat. Dia menolak. Dia katakan, kamu bawa pulang uang itu, karena uang itu bukan milik saya. Siapa dia? Itu. Desa Kabuna. Hebat sekali dia. Ya. Ini memang langka. Langka. Karena kita semua senantiasa berpikir tentang uang, 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 dan uang. Mengapa republik ini menjadi rusak, semraut? Karena tadi perilaku kepemimpinan kita yang membuat republik ini kacau balau. Tapi kalau ketika seorang pemimpin dengan latar belakang perilaku yang baik, tentu akan membawa masyarakat ini menjadi hal yang positif. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, kita merasakan hal yang baik. Bapak mama semua, tidak usah tegang-tegang nanti kita sakit. Nanti kita sakit ya. Saya juga seorang aparatur sipil negara. Mengabdikan diri saya kepada bangsa ini kurang lebih 28 tahun. 28 tahun. Banyak hal yang saya dapati, saya ikuti. Terakhir saya sebagai kepala Kesbang. Banyak informasi yang saya dapati. Terutama soal para pimpinan. Hari ini kita temukan. Ya, kita semua berbangga. Ternyata
ada seorang kepala desa yang bisa mengangkat harkat dan martabat Nusa Tenggara Timur di hadapan nasional. Kita patut bangga. Ya Bapak Sekda, kami berdoa semoga Bapak Sekda menjadi Sekda yang lebih tinggi. Baik, undangan dan hadirin yang saya hormati, kegiatan rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan sejak kemarin sampai hari ini merupakan implementasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres nomor 95 tahun 2018 sebagai dasar memberikan peluang dan mendorong pelayanan masyarakat yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel berbasis digital, serta meningkatkan kolaboratif antar instansi pusat, instansi provinsi dan kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik secara digital. Kegiatan launching televisi analog ke televisi digital pada hari ini merupakan tanda dimulainya penggunaan TV digital sesuai amanat Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multiplexing melalui siaran terestrial. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan salah satu wujud transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran di Indonesia dengan mendukung pencanangan program percepatan transformasi digital di Indonesia. Desa digital dan kelompok informasi masyarakat sebagaimana yang sudah dikukuhkan sebagai contoh awal di Provinsi NTT, di Desa Kabuna yang sudah tadi kita lihat bersama, itu sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan publik. Keberadaan kelompok informasi masyarakat menjadi tolok ukur dan tulang punggung distribusi informasi kepada seluruh masyarakat tentang apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan apa yang dikendalikan oleh masyarakat untuk melihat kepemimpinannya dalam rangka memberikan pelayanan optimal, utama dan terutama, cepat dan tercepat kepada seluruh masyarakatnya, dimanapun dia berada. Sedangkan berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi bidang komunikasi informasi yang sudah berlangsung hari kemarin sampai dengan hari ini, diharapkan mampu mewujud nyatakan kesamaan persepsi dan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan sinergitas peran dan fungsi dinas komunikasi dan informatika sebagai wujud government public relation untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi melalui percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, efektif, dan profesional. Selain itu, kegiatan rakor ini juga diharapkan reformasi birokrasi yang berbasis elektronik. Hadirin yang saya hormati, pada akhir sambutan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menunjuk wilayah Kabupaten Belu sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor Kominfo se-NTT. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para anggota Dewan, Sekda, dan para kepala dinas Kominfo se-Kabupaten Kota yang tergabung dalam peran serta Rakor Kominfo se-NTT, panitia yang telah menyukseskan kegiatan Rakor ini dengan caranya masing-masing. Akhirnya, sebelum saya mengakhiri dan menutup kegiatan ini, saya mau menyampaikan permohonan maaf. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat Belu menyampaikan permohonan maaf kepada kita sekalian, kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Ibu Sekda, Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD Kabupaten Kota seluruh Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Dinas Kominfo NTT, Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo NTT, sejak kedatangannya di Atambua sampai dengan saat ini, dan sebentar lagi Bapak Mama akan kembali ke daerahnya masing-masing. Kami mohon maaf yang setinggi-tingginya manakala dalam seluruh proses rangkaian kegiatan ini ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan di hati Bapak Mama. Tinggalkan dan tanggalkan yang tidak baik kepada kami. Sampaikan yang baik kepada seluruh keluarga, seluruh kelompok masyarakat di wilayah kerja Bapak Mama sekalian. Akhirnya,
dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas restu kita semua yang hadir, kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Maromak Noita. Selanjutnya kita ikuti bersama simulasi kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa langsung saja mungkin karena waktu sangat singkat. Jadi sebagaimana yang sudah Bapak-Bapak lihat bahwa tadi pada saat launching sudah dinyalakan siaran TVRI di sini yang digital. Di sini mungkin kami akan pertegas lagi sedikit keterangan bahwa kenapa TV ini yang masih digunakan? TV analog. TV analog ini masih banyak dipergunakan oleh masyarakat kita. Dan nantinya mungkin secara dengan sendirinya akan berganti dengan TV yang seperti di layar ini, di yang besar ini, yang TV sudah smart. Namun kami akan memandu bagaimana masyarakat untuk masih bisa memanfaatkan TV analog dengan menangkap siaran digital. Salah satu kelengkapannya mungkin bisa dibantu. Kelengkapan untuk menangkap siaran TV digital, saya tegaskan lagi, siaran TV digital. Di TV analog dengan dilengkapi dengan set-top box. Dan ini sebuah alat untuk mengkonversi signal digital yang dipancarkan oleh serial oleh pemancar digital menjadi analog dengan masih memakai standar kualitas SD atau standar definition. Namun dari sisi kualitas itu hampir menyerupai, hampir sama dengan TV yang murni digital yang nanti sudah full HD, karena di sini tingkat pengolahan digitalisasinya lebih lengkap. Namun di TV analog dibantu oleh set-top box yang dimasukkan sebelum masuk ke TV, ke TV di bagian, mungkin bisa dilihatkan di bagian AVI. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sudah biasa memakai VCD atau siaran dari parabola, disitulah tempat memasukkan input dari set-top box seperti ini. Di sini sedikit, karena ini berbagai macam merek, nanti mungkin bapak-bapak akan temui di lapangan berbagai macam merek. Ini salah satu contohnya, bahwa di sini ada konektor untuk video dan audio, termasuk juga konektor RF yang akan diterima dari antena. Adapun untuk antena mungkin bapak-bapak masih bisa memakai antena UHF yang lama kalau ada, tidak perlu mengganti dengan antena yang sudah digital karena sudah dibantu oleh set-top box ini. Dan memang kita masih bisa menggunakan antena lama untuk bisa menangkap siaran digital. Jadi satu pengertian lagi yang mungkin harus kita tegaskan bahwa kita bukan mengganti TV-nya menjadi siaran menjadi digital. Tidak. Tapi kita merubah sistem penangkapan siaran yang sudah digital ke TV yang masih analog. Jadi TV-nya tetap analog, tidak bisa kita digitalkan. Tapi siarannya yang kita konversi sekualitas siaran yang kita tangkap di TV
Full HD atau TV digital. Mungkin ini pengertian ke masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan set-top box atau masih banyak bertanya kenapa TV lama masih dipergunakan. Karena ini sangat disayangkan kalau misalnya dibuang atau diganti dengan langsung dengan yang Full HD, masih kita bisa tonton walaupun mungkin dari sisi kualitas masih standar, belum high, belum standar tinggi, masih standar. Jadi itu. Adapun di antena-antena yang mungkin yang biasa dijual di masyarakat, maaf saya agak ke atas, itu seperti yang tadi dihibahkan oleh Pak Kadis Kominfo, itu antena yang sudah memakai booster, antena yang sudah memakai booster dan bisa menerima siaran digital maupun UHF. Namun seperti yang Pak Kadis tadi bilang bahwa 31 April ke depan akan off siaran analog, tapi akan full dengan siaran digital. Dari 31 untuk tahap pertama. Nanti tahap kedua bulan Agustus dan tahap terakhir skak matinya atau suntik matinya siaran analog di 2 November terakhir. Tidak ada lagi. Bukan berarti TV ini tidak bisa lagi nerima siaran. Masih bisa dengan cara menambahkan set-top box ini. Jadi TV itu masih kita bisa manfaatkan dengan mungkin bapak-bapak mudah-mudahan dapat nanti jatah dari pembagian set-top box yang disediakan oleh pemerintah, walaupun mungkin terbatas. Nah itu yang salah satu yang bisa saya sampaikan. Yang utama, bapak-bapak mungkin untuk TV analog tidak perlu lagi men-scan gelombangnya di TV, tapi men-scan frekuensinya di set-top box ini. Mungkin bisa diperagakan. Set-top box-nya ini yang akan mencari signal. Dan kebetulan memang saat ini hanya TVRI Bapak yang kita peragakan di sini. Karena kita maklumi bahwa di Kabupaten Belu belum ada TV swasta yang bersiaran digital. Belum ada, hanya TVRI. Dan ini mungkin masih lost informasi bahwa di sini sebetulnya dari 2016 sudah bersiaran digital. Dan di Belu ini juga sudah dibagikan hanya 500 set-top box waktu itu untuk mungkin percontohan. Nah, mungkin penegasannya saat ini bahwa memang saatnya kita harus menghentikan siaran analog. Makanya mudah-mudahan di desa ini bisa menjadi cikal bakal untuk menjadi percontohan yang bisa ditularkan nanti pengetahuan dari yang kami peragakan di sini kepada masyarakat setempat maupun di luar desa Kabuna. Jadi seperti ini, mungkin saya tidak bisa panjang lebar, karena di sini sangat simpel Bapak, sangat simpel, hanya mencari frekuensi di set-top box-nya saja. Hanya mencari frekuensi di set-top box, nanti akan terbaca beberapa channel, maupun TV swasta, TVRI, dan siaran-siaran mungkin TV lokal kalau ada, bisa diterima di sini dan langsung bisa diterima di TV ini. Berbeda halnya dengan TV yang sudah smart, yang sistem pencariannya tidak lagi melalui set-top box, dan ini tidak perlu lagi set-top box. Dengan TV yang ini tidak perlu lagi set-top box. Jadi pencariannya bisa langsung dengan pencarian secara otomatis pada menu D TV. D itu singkatan dari digital TV. Nah, tinggal men-scan frekuensinya, tapi saya ingatkan bahwa sistem men-scan usahakan sampai 100%. Jadi banyak miskomunikasi, sudah dapat beberapa channel, sudah di stop. Dan itu pada saat menghidupkan berikutnya akan hilang lagi. Karena dia belum 100% pencarian. Usahakan sampai benar-benar 100% pencarian, benar-benar nyala kembali misalnya warna petunjuk di situ untuk selesai, baru dipijit selesai, dan itu akan tersimpan memori channel digital yang diterima oleh Smart TV. Barangkali secara singkatnya itu saja, mungkin seperti yang Pak Kadis katakan tadi, kalau memang ada yang kesempatan ke Kupang dan masih ingin menggali tentang bagaimana sistem penerimaan siaran digital, kami di TVRI Kupang juga siap membantu dan menerima dan memberi informasi kepada siapa yang membutuhkan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu singkat karena kita keterbatasan waktu.
Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami silakan dengan hormat untuk Bapak Ibu hadirin sekalian mengikuti rangkaian acara selanjutnya.